Cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca, terima kasih. Surya melepaskan kacamata, lalu ia menutup paksa laptop yang sedang digunakan. Ia menatapku dengan prihatin. Perempuan itu datang lagi untuk mengganggumu. Cemas Surya, aku bergeming, karena dia datang dan membuat keributan di kantorku. Aku pastikan pihak kantor akan memberinya peringatan. Sambung Surya lagi. Untuk beberapa detik, pandangan bertemu. Aku akan menyiapkan makan siang untukmu sekarang. Mengakhiri tumpuan pandangan kami, aku berpaling kemanapun asal tidak bertemu matanya. Oh, baiklah. Silakan. Semua menu makanan telah selesai tertata rapi di atas meja sofa. Merasa tak ada hal penting yang harus kukatakan pada sang atasan itu, aku lantas pamit keluar. Kamu pasti belum makan siang juga, kan? Syah, ikutlah makan siang denganku. Aku yang hendak berbalik, menoleh lalu membalas tatapan Surya. Ada senyum yang terpatri di wajahnya yang tampan. Satu bundaran lesung di pipi kanannya semakin menambah kadar gula pada senyum. Aku akui, Surya adalah pria yang tampan. Jika tidak, mana mungkin aku sampai menggilainya di masa lalu. Setelah berdeham kecil, aku lantas berucap, "Terima kasih, Surya, tapi saya tidak terbiasa makan makanan seperti yang kamu pesan itu." Aku berpaling wajah lalu melangkah kembali. "Kalau begitu, mari makan di luar. Kamu bebas menentukan tempatnya." Surya bernegosiasi. Ini terlihat seperti bukan dia yang biasanya. Aku menghela nafas kasar, lalu tatapanku jatuh pada meja yang telah dipenuhi oleh menu-menu mahal yang aku pesankan dari restoran langganan Surya. Lalu bagaimana dengan semua itu? Aku menunjuk dengan gerakan dagu ke arah meja. "Biar Derry yang membereskannya nanti," ucap Surya dengan enteng. Aku jelas terbelalak. Bagaimana bisa ia berkata tanpa beban? Padahal ada banyak orang yang berkorban demi menghadirkan menu-menu itu di sini. Belum lagi dengan sejumlah uang yang harus ia keluarkan. Membereskannya, sesimple itu pemikiran kamu. Surya mengernyit. Kamu tahu berapa banyak orang yang harus bekerja keras agar semua makanan itu terhidang di sini. Si koki yang dengan penuh hati-hati memasak agar tercipta rasa yang kamu inginkan. Para pelayan restoran yang berburu waktu. Tukang antar yang mempertaruhkan nyawanya di jalanan agar pesanan cepat sampai. Meskipun kamu menukarnya dengan uang yang banyak, tapi apa pantas kamu membuat kerja keras dan pengorbanan orang-orang itu menjadi sia-sia? Belum lagi masih banyak orang-orang di luaran sana yang makan sederhana saja mungkin mereka tidak mampu. Surya terkekeh. Ia bahkan menyugar rambutnya dengan kasar. "Udah pidatonya," ledek Surya. Aku menghela nafas kasar. "Terserah kamu saja. Tugas saya untuk menyiapkan makan siang sudah selesai. Saya permisi keluar." Setelah berkutat dengan layar monitor selama hampir 2 jam, akhirnya aku berhasil juga menyelesaikan tugas yang diberikan Surya. Sebelum ke ruangan Surya untuk menyerahkan laporan ini, terlebih dahulu aku menuju pantry untuk membuatnya secangkir kopi. Salah satu rutinitasku sebagai asistennya. Aku teranyak saat pintu ruangan Surya terbuka. Bang Hadi keluar dari ruangan itu dengan raut wajah lesu. Sebagai seseorang yang hampir 2 tahun penuh menemaninya dalam suka maupun duka, tentu cemas melihat kondisinya yang memprihatinkan itu. Beberapa detik, kami saling mengunci tatapan. Sebelum akhirnya ia terlebih dulu menunduk, lalu menuju lorong yang akan membawa ke ruangannya. Aku memantapkan hati, bahwa apapun yang terjadi padanya sekarang, semua itu bukan lagi urusanku. Kau pasti bertemu dengan mantan suamimu tadi, Surya berujar tepat setelah aku meletakkan secangkir kopi dan sebuah dokumen di mejanya. Terus, ya, seharusnya
Sepertinya kamu penasaran tentang apa yang terjadi. Kau tak lihat seperti apa lesunya raut wajah suamimu itu. Aku mulai muak dengan pembicaraan ini. Pak Surya, apakah selain pemimpin dari PT Surya Karya, Anda juga menjabat sebagai pemerhati rumah tangga orang? Kenapa akhir-akhir ini saya merasa Anda terlalu suka ikut campur dengan urusan pribadi karyawanmu? Apa Anda tahu bahwa itu menyalahi etos kerja? Surya balas menatapku dengan maksud yang tidak ku mengerti. Ia lantas bangkit dari kursinya dan melangkah, menyandar tubuh di sisi mejanya sambil bersedekap tangan. Harus kuakui, ia jauh lebih tampan sekarang. Syah, ada apa denganmu hari ini? Kau sangat garang dan penuh emosi. Semua yang kukatakan dan lakukan tak ada yang benar di matamu. Apa ini ada hubungannya dengan gaun yang sama itu? Oh, aku baru tahu dari Hana tadi siang bahwa kemarin kalian menggunakan gaun yang sama. Aku menatapnya muak. Kau puas sekarang karena gaun itu. Hari ini hampir semua karyawan menggosipkan aku. Aku mengangguk samar sambil tersenyum pedar. Sedangkan Surya menghentikan kekahannya secara spontan. Pria itu menatapku dengan serius. Syah, jangan pernah berpikir jika aku sengaja membelikanmu gaun yang sama dengan perempuan itu. Kamu lihat sendiri kan jika gaun itu dipilihkan oleh pelayan toko. Jadi mana mungkin? Sudahlah, aku menjeda kalimatnya. Tidak perlu diperpanjang lagi. Oh, semuanya sudah terjadi. Aku juga tidak peduli. Kau sengaja atau tidak. Hanya saja, aku merasa kau sama bahayanya dengan Surya yang ku kenal 5 tahun silam. Seharusnya aku bisa menjauhimu. Syah, Surya hendak menyentuh tanganku. Namun, dengan cepat aku menepisnya. Aku tahu, waktu itu memang berniat main-main denganmu. Aku akui jika aku menjadikanmu cara untuk bisa menang taruhan. Tapi berapa kali aku sudah memohon maaf dan menegaskan bahwa aku sungguh menyesal. Syah, aku juga membenci diriku sendiri karena telah berani menyakiti gadis sebaik kamu. Tapi, apa kamu pernah mempercayainya? Bahkan setelah tahun-tahun berganti, kau masih mengungkit kesalahanku itu. Syah, kamu sudah siap bicara? Jika sudah, aku akan keluar. Terlalu lama berada di dekatmu hanya akan menambah masalah baru bagiku. Surya terkekeh lagi. Raut wajah sendunya tadi telah hilang. Kamu ngomong begitu seolah aku bukan atasanmu saja. Bagaimanapun juga, bos dengan asistennya itu harus saling dekat biar. Itulah sebabnya saya akan berniat keluar dari pekerjaan ini. Potongku lalu berbalik dan pergi. Apa maksudmu? Surya bertanya dengan kaget. Namun, aku tak berniat untuk menjawabnya. Bahkan menoleh saja enggan. Aku terus mengayun langkah seolah tidak mendengar apapun. Syah, Syarifah, pintuku tutup dari luar. Semua panggilan Surya tertelan di dalamnya. Sesampai di rumah, aku menyeret langkah dengan gontai. Jika saja tidak melihat senyuman Uwaisku yang begitu menggemaskan, pasti membutuhkan waktu puluhan menit untuk mengisi energiku kembali. Setelah membersihkan diri dan menunaikan ibadah salat maghrib, aku berniat untuk ke dapur, membantu emak yang sedang menyiapkan makan malam untuk kami. Namun, baru saja menutup pintu kamar dari luar, Sahara tiba-tiba datang lalu menarikku kembali ke dalam. Ada apa sih, Dek? Aku bertanya setelah kami berdua duduk di sisi ranjang. Ia meringsut untuk lebih dekat denganku, seolah ada rahasia besar yang akan ia sampaikan. Aku semakin penasaran. Darahku seakan mendidih dengan jantung kembang kempis. Setelah mendengarkan pengaduan Sahara tentang kejadian tadi sore. Parahnya lagi, emak malah memaksa Sahara untuk merahasiakannya dariku. Jadi Juwai datang kemari untuk membuat keributan dan mengancam emak. Sahara mengangguk cepat. Padahal uang yang Bang Hadi kasih itu kan untuk Uwais. Kebutuhan anak Bang Hadi sendiri. Tapi masa perempuan itu yang marah? Kan kurang asam itu. Sengit Sahara kesal. Aku memejamkan mata. Ternyata Juwai tidak sesederhana yang terlihat.
menyangkut keselamatan emak. Aku terpaksa membawa semua perbuatannya ke ranah hukum, termasuk status pernikahan sirinya itu.